Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai kepada pembahasan mengenal di antara kerusakan pemikiran kaum yang terjatuh kepada faham tamyi' al-mumayyi'un, orang-orang yang lembek, orang-orang yang mereka meremehkan manhaj tahdzir ini, ya, dengan berbagai macam syubhat, berbagai macam kaidah yang mereka letakkan, seperti kaidah yang disebutkan oleh Hasan al-Banna, ya, dan juga kaidah al-muwazanah, ya, Muhammad Surur Zainal Abidin, baik, yang ternyata manhaj ini, ya, juga diikuti oleh orang-orang yang terfitnah di negeri ini, ya, orang-orang yang terfitnah di negeri ini. Baik, di antaranya adalah orang-orang yang mereka terus, ya, bekerja sama, terus bermuamalah dengan mesra, bermuamalah dengan, ya, orang-orang yang berpemikiran seperti ini, sehingga mereka pun ikut lembek, ya, dan luntur manhaj mereka ini. Ihya'ut Turas, ya, termasuk jum'iyah yang membawa pemikiran ini. Ada ghulunya, ada ifratnya, ada tafridnya, lengkap. Ihya'ut Turas, ya. Mereka adalah orang-orang yang berpemahaman al-khariji, khuruj ala al-hukam, ya. Baik, banyak di dalamnya orang-orang yang berpemikiran takfir. Baik, terus sampai ke negeri ini, ya, dan bersatulah dengan mereka orang-orang yang, ya, memiliki pemahaman tamyi', ya. Wabillahi at-taufiq. Dan kita saksikan orang-orang yang bersama dengan mereka, bekerja sama dengan Ihya'ut Turas, ya, semacam dai yang sekarang ini datang di sini, Abu Qatadah dan seterusnya, dan yang bergabung dalam Ar-Roja, ya, TV dan radio Roja, ya. Mereka hampir dikatakan orang-orang yang seperti ini, ya, memang berpemikiran seperti itu, ya. Atau orang yang mungkin masih, ya, tadinya saya masuk untuk memberikan nasihat, tapi akhirnya juga terbawa kepada pemikiran-pemikiran mereka, ahlu tamyi'. Wabillahi at-taufiq. Sehingga kita melihat mereka, ya, berjalan dengan ahlul bidah, sehingga mereka berjalan dengan orang-orang yang, ya, berpemikiran sesat. Kita lihat bagaimana mereka mendatangkan Ali Hasan al-Halabi ke negeri ini, ya. Baik, duduk bersama dengan dia, ya, semacam veranda, ya. Baik, dan juga yang lain tentunya, ya. Ali Hasan al-Halabi, siapa tidak kenal dia? Membahayakan orang ini karena dia membawa nama gurunya. Siapa? Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Sehingga orang mungkin menyangka manhaj Syekh Al-Albani ya seperti ini, padahal tidak seperti itu. Ali Hasan al-Halabi, ya. Bagaimana
para ulama di lajnah daimah, para ulama kibar di lajnah daimah yang mentahdzir pemikiran yang ada pada Ali Al-Halabi. Ya. Buku yang diajukan ke lajnah daimah, ya, berpemikiran khawarij, murji'ah. Dia orang yang terjatuh kepada pemikiran apa? Murji'ah, irja. Ya. Murji'ah. Namun tetap saja bermuamalah, dibawa ke Indonesia, dibesarkan, dihadapkan di hadapan kaum muslimin, ditampakkan dia adalah seorang sosok syekh salafi. Ya. Wabillahi taufiq. Dan yang sangat mengherankan adalah ucapan Firanda yang mengatakan yang ditahdzirkan bukunya. Ya, kan? Bukan orangnya. Betul tidak ini? Ya, ini termasuk kaidah lagi, kaidah ahlut tamyi' seperti itu. Yang ditahdzir adalah apa? Bukunya, bukan orangnya. Loh, bukunya saja isinya seperti itu. Kira-kira apa yang di kepala orang ini? Kan demikian. Ya. Bukunya seperti itu, jelas-jelas. Ya. Ketika seorang ditahdzir, hati-hati bukunya ini berbahaya, mengandung ini. Berarti kan juga kita berhati-hati dengan orangnya. Bukan malah mempromosikan orang ini. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Semacam Muhammad Al-Arifi yang jelas-jelas dia berpikiran takfir, khuruj alal hukam, juga ditampakkan dan dirangkul oleh mereka. Ya. Wabillahi taufiq. Dan bagaimana apa yang dilakukan oleh Ihya'ut Turath, ya, di negeri berdirinya di Kuwait, dan juga bagaimana kekacauan yang dibuat di berbagai macam negara, sehingga para ulama memberikan tahdzir, peringatan kepada Ihya'ut Turath, ya. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, Syekh Rabi dan seterusnya. Dan kenyataan yang terjadi di negeri ini pun sebagian dari kejadian-kejadian itu kita sendiri yang mengalami. Kita mengalaminya, kita menyaksikannya. Bukan cerita orang, kita menyaksikan bagaimana mereka menghalangi dakwah salafiyah. Ya. Namun terus, ya, tidak ada peringatan kepada mereka. Bagaimana akan mentahdzir Ihya'ut Turath? Bagaimana akan mentahdzir mereka sementara Ihya'ut Turath selalu mencekoki dengan apa? Ya, dengan uangnya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Seperti kata Syekh Muqbil, bahwasanya mereka Ihya'ut Turath memecah belah, ya, kaum muslimin salafiyin dengan harta yang ada pada mereka. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Baik. Ahlu tamyi', ya, mereka sebenarnya banyak sekali syubhat, ya, yang mungkin sering muncul, ya. Baik. Dan baik, mungkin beberapa syubhat yang mereka dengung-dengungkan juga akan kita sebutkan di sini. Nah, seperti misalnya, ya, ucapan mereka tinggalkan tahdzir karena tahdzir itu adalah ghibah. Ya. Baik. Jangan tahdzir, ghibah namanya. Baik. Wabillahi taufiq. Bagaimana jawaban terhadap syubhat ini? Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Betul, membicarakan kejelekan orang, ya, adalah ghibah, dan kita harus berhati-hati dari itu. Ya, seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian, ya, menggunjing, ya, mencari-cari kesalahan, menggunjing baik salah satu kalian dari sebagian yang lain. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini sebuah permisalan yang menunjukkan bahwasanya ghibah adalah perbuatan dosa besar. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, apakah kalian suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan saudaranya sudah mati? Ya. Baik. Wabillahi taufiq, masih hidup saja tidak mungkin kita memakan apa? Daging saudara kita, apalagi sudah menjadi apa? Mayit. Ya, sesuatu yang sangat jelek. Wabillahi taufiq. Namun ketahuilah bahwasanya Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama, ya, menyebutkan ada perkecualian, ada ghibah yang diperbolehkan dalam syariat ini. Dan itu bukan termasuk ghibah, ya, yang mamnu'ah, yang dilarang. Di antara yang diperbolehkan adalah, ya, tahdzir an-nas, memperingatkan manusia dari apa? Dari kejelekan. Ya. Wabillahi taufiq.
Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya juga melakukan ini. Wabillahi taufik. Ya. Dalam urusan yang sifatnya duniawi saja ada yang diperbolehkan. Ya. Datang seorang wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, datang dua orang yang melamar kepada saya, fulan dan fulan." Ya. Baik. Kemudian Rasul memberitahukan tentang keadaan keduanya. Adapun fulan, maka dia seorang yang fakir. Adapun fulan, maka dia seorang yang tidak meletakkan tongkatnya dari dari pundaknya, yakni orang yang banyak safar, demikian dalam sebagian tafsir, ya. Wabillahi taufik. yakni menyebutkan kejelekan dua orang ini, ya. Karena ada orang yang bertanya kepada Rasul, "Saya akan menikah, dilamar oleh dua orang ini." Rasul menyebutkan adapun fulan ini ada kekurangannya, adapun fulan juga ada kekurangannya. Kemudian Rasul memberikan bimbingan, kalau kamu mau nikahilah Usamah bin Zaid. Maka kemudian menikah dengan Usamah bin Zaid. Baik. Rasul menyebutkan kejelekan orang ini. Ya. Dan tidak mungkin Rasul melakukan perbuatan yang haram, ya atau tidak? Berarti menunjukkan ini boleh. Ya, boleh. Ini urusan duniawi. Ya. Kalau ada seorang wanita datang kepada saya, "Nah, Pak, ada orang yang melamar saya, fulan namanya. Ya, Masya Allah dia rajin ngaji dan seterusnya. Tapi saya ngerti orang ini penipu. Ya, kan? Dia suka bermuamalah dengan muamalah yang tidak baik. Ya, baik dan seterusnya. Nah, ya, tidak taat kepada orang tua. Misalnya saya ngerti, saya katakan, fulan adalah orang yang akhlaknya jelek dalam bermuamalah. Fulan adalah orang yang akhlak jelek dalam bermuamalah dengan orang tuanya misalnya. Dengan orang tuanya saja tidak baik, apalagi nanti dengan siapa? Istrinya. Nah, ya. Baik. Apakah yang seperti ini diharamkan? Tidak, diperbolehkan. Nah, lebih dari itu, ketika kita menyebutkan kejelekan orang, ya, dengan ikhlas karena Allah, tentunya dengan aturan-aturannya, baik, wabillahi taufik, ya, dengan adil yang kita maksud di sini ya, menyebutkan sesuai dengan kesalahannya. Nah, tidak hulu, tidak berlebihan. Mubtadi dikatakan kafir misalnya, padahal ya, kebidahannya tidak mukafirah. Ya, ini tidak adil namanya. Dengan maksud untuk membela agama, untuk menjaga kemurnian agama. Ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama kebolehannya. Coba lihat bagaimana telah kita sebutkan tadi. Para ulama mereka mentahdzir kadzdzabin, para pendusta yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang banyak berdusta dengan manusia walaupun belum terbukti dia berdusta, ya, atas nama Rasul, namun mereka sudah mengeluarkan mereka dari barisan orang yang diterima hadisnya. Mereka dikatakan muttaham bil kadzib. Ya, dia selalu berdusta dengan manusia. Walaupun belum terbukti dia pernah berdusta atas nama Rasul, namun hadisnya tertolak dan tidak bisa dikuatkan hadisnya. Ya. Wabillahi at-taufiq. Rasul sallallahu alaihi wasallam mentahdzir umat ini dari kejelekan-kejelekan ya, orang-orang yang menyimpang, Khawarij, Dzulkhuwaisirah, ya, dan seterusnya. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya ucapan al-mumayyi'un, ahli tamyi' yang mengatakan tinggalkan tahdzir ini adalah ghibah, ya, maka ini tidak benar, ya, tidak benar. Wabillahi at-taufiq. Nah, kemudian di antara syubhat yang lain, ya, telah kita sebutkan tadi juga, kenapa harus ditahdzir? Kenapa harus tahdzir? Bukankah kejelekan belum datang? Belumkah kejelekan belum muncul? Belum sampai sini kejelekan, ya. Ya, belum perlu masyarakat untuk diperingatkan. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, ini seperti ucapan Dzulqarnain, salah satu pemikiran dia yang pernah dia ucapkan, yang kemudian dia bertobat, kemudian tobatnya tidak tahu, dicabut lagi, nah, ya kan? Baik. Dan dia mengakui kesalahan dia ini, ya, dalam rujuknya, namun kemudian tidak tahu kemana ini rujuknya. Ya. Yang jelas, ya, ucapan ini kenapa harus tahdzir? Bukankah kejelekan itu belum muncul? Jawabannya, ya, Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam beliau mentahdzir kejelekan yang belum muncul. Seperti Dajjal. Fitnah Dajjal selalu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu disebutkan. Dan kita diingatkan dengan fitnah ini. Dalam akhir salat kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Iya. Setiap akhir salat kita membaca,
Disyariatkan untuk dibaca. Rasul mengingatkan untuk membaca ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min azabi jahannam, dari adab neraka jahannam, wa min azabil qabri, dari adab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Rasul juga mengatakan bahwasanya Dajjal ini diingatkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Ma min nabiyyin illa waqad hazzara ummatahu minal masih dajjal. Tidaklah ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali mereka memberikan tahdzir, peringatan kepada umatnya dari al-masih ad-dajjal. Baik, dan subhanallah, tahdzir ini betul-betul terus bermanfaat. Kita pun merasa takut dengan fitnah ini, sehingga kita selalu membaca doa ini. Bahkan peringatan Rasul ini dijaga oleh Allah sampai hari kiamat, subhanallah. Peringatan Rasul terhadap Al-Masih Ad-Dajjal dijaga terus oleh Allah sampai hari kiamat nanti, sampai keluarnya Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, saya akan bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباح التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang kisah Al-Masih Ad-Dajjal. Di antara yang disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah SAW dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, suatu saat Nabi SAW bercerita kepada kami hadis yang sangat panjang tentang Masih Ad-Dajjal. Dan memang pernah Rasul berbicara sangat panjang, dan berkali-kali Rasul mentahdzir umat ini dari Dajjal. Berkali-kali. Wabillahi taufiq. Sampai di antara yang disebutkan oleh Rasul bahwasanya Dajjal itu diharamkan untuk masuk ke kota Madinah, sebagaimana juga diharamkan untuk masuk ke kota Makkah, tidak bisa masuk. Dia hanya berada di pinggiran kota Madinah, di belakang gunung Uhud. Disitulah nanti kemudian orang-orang munafikin yang berada di kota Madinah keluar mengikuti Dajjal. Dikatakan dalam hadis ini, di hari itu, fayakhruju ilaihi yauma idzin rajulun, ada seorang yang soleh keluar menghadapi Dajjal, dan orang ini adalah khairun nas, orang yang paling baik ketika itu, au min khairin nas, atau di antara orang yang paling baik ketika itu, di antara orang yang soleh di zaman tersebut. Orang ini datang mendekati Dajjal, kemudian orang ini mengatakan, asyhadu, aku bersaksi, annaka, engkau adalah Dajjal, alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsahu. Engkau adalah Dajjal yang Rasul telah menyampaikan kepada kami dalam hadisnya. Baik, coba perhatikan. Orang ini mengatakan, aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah dikabarkan oleh Rasul kepada kami. Ya tentunya tidak langsung, kan demikian ya. Hadis Rasul terjaga sampai kapan? Sampai zaman itu. Buktinya sahabat ini atau orang ini, buktinya orang ini, seorang yang soleh itu mendapat tahdzirnya Rasul SAW. Yang beliau sampaikan jauh-jauh hari sebelum munculnya. Ini tidak tahu tahun berapa keluar Dajjal. Sekarang sudah 15 abad. Sampai di zamannya orang ini mengatakan, saya bersaksi engkau adalah Dajjal yang Rasul telah mengabarkan kepada kami. Subhanallah. Sampai tahdzir itu kepada orang ini, dan dengan itu dia mengerti betul al-haq wal batil. Kemudian Dajjal mengatakan kepada para pengikutnya, seandainya aku bunuh orang ini, kemudian aku hidupkan dia, apakah kalian ragu tentang urusanku? Karena dia mengaku sebagai Allah. Awalnya dia muncul mengaku sebagai Nabi, namun kemudian beberapa saat kemudian mengaku sebagai apa? Allah. Dia memfitnah para pengikutnya.
Seandainya aku bunuh orang ini, pemuda ini, kemudian aku hidupkan, apakah kalian ragu-ragu terhadap urusanku? Ya. Apakah kalian ragu-ragu terhadap ucapanku? Maka mereka para pengikut Dajjal mengatakan, "La, tidak. Ayo buktikan." Maka kemudian Dajjal membunuh pemuda ini. Dalam sebagian riwayat dibelah menjadi dua. Kemudian Dajjal berjalan di atas atau di antara kedua belahan tubuhnya. Sudah mati. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati. Ya, dibunuh oleh Dajjal. Kemudian setelah itu dihidupkan oleh Dajjal, yakni diperintahkan untuk hidup biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bangun lagi, hidup lagi orang ini. Ya. Baik. Begitu orang ini hidup, para pengikut Dajjal tambah yakin. Namun pemuda ini tambah yakin kalau dia adalah siapa? Dajjal. Nah, kata pemuda ini, "Wallahi, demi Allah, ya, demi Allah, saat ini, ya, aku betul-betul di atas keyakinan. Betul-betul saya tambah yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal." Ya. Dan cerita tentang dirinya, ya, baik, juga sampai, yani wallahu alam, hadis tentang Dajjal sampai kepada dia. Nah, baik, wabillahi taufik, sampai kepada dia hadis tentang Dajjal sehingga dia mengerti ini adalah Dajjal. Semua sifat-sifatnya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Dajjal ingin membunuh lagi, namun tidak bisa. Asyahid di sini, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mentahdzir manusia sebelum sebelum, ya, kejelekan ini muncul. Sebelum kejelekan ini muncul. Baik. Baik, dan banyak lagi syubhat mereka, seperti mereka mengatakan di antara syubhat ahlu tamyi', ayo belajar, yang penting belajar, jangan sibukkan dengan tahdzir. Ya. Kenapa tidak kita katakan ayo belajar, ayo belajar akidah, ayo belajar tauhid, ayo belajar ilmu-ilmu yang penting, salat, zakat dan seterusnya. Ayo kita juga belajar tentang tahdzir. Karena itu adalah bagian dari apa? Ilmu. Bukankah Islam, ya, telah kita sebutkan tadi, Rasul SAW diutus oleh Allah basyiran wa nadhira. Tidakkah kalian ingat Rasul SAW selalu di dalam khutbatul hajah beliau mengucapkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya. Wabillahi taufiq. Bukankah kejelekan berada di sekitar kita? Bukankah pemikiran-pemikiran yang sesat banyak di sekitar kita? Bukankah media-media yang menyebarkan kesesatan banyak di tengah kita? Ya, apakah itu radio, televisi, surat kabar, ya, internet dan seterusnya? Nah, subhanallah, ketika terjadi kasus pengeboman di Saudi Arabia, beberapa pengeboman beberapa waktu yang lalu, banyak ditangkap para pemuda masuk ke dalam penjara. Ya, masuk dalam penjara. Para pelaku-pelaku itu dan orang-orang berpemikiran khawarij. Sebagian dosen, sebagian duat dikirim oleh pemerintah untuk masuk dalam penjara mendakwai mereka. Subhanallah, ternyata kebanyakan mereka bukan orang-orang bodoh yang tidak memiliki kecerdasan. Banyak di antara mereka orang-orang yang IQ-nya tinggi, para insinyur, para mahasiswa elektro dan seterusnya. Dari mana mereka mengambil ilmu? Dari internet. Ya. Masuk ke dalam situs-situs khawarij, ya, sehingga sampai terjatuh kepada pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya subhanallah, apakah kemudian kita tidak mentahdzir manusia? Hati-hati dari situs ini, hati-hati dari fulan, sehingga ketika dia misalnya, ya, mungkin dia lagi browsing mencari jamu jamu beras kencur misalnya kan. Beras kencur. Tapi ternyata yang keluar situsnya namanya beras kencur, ya kan. Tapi isinya ya, syubhat-syubhat pemikiran, bisa jadi. Ya, nyari salaf, ternyata orang-orang khawarij. Ya, kalau kita sudah kenalkan kepada mereka, hati-hati fulan ahlul bidah, fulan berpemikiran ini, maka dia langsung, jangan saya baca, ini bahaya. Ya, kan. Jangan masuk situs ini, bahaya. Jangan mendengarkan ini, bahaya. Baik. Wabillahi taufiq. Sehingga kita katakan ayo belajar ilmu, ya. Ayo kita belajar akidah sahihah, ayo kita belajar fikih yang baik, ayo kita belajar juga ya, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jelek, seperti ucapan Hudzaifah ibnul Yaman, ya, ketika dia mengatakan kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani.
Sungguh manusia banyak bertanya kepada Rasul SAW tentang kebaikan. Dan aku bertanya kepada Rasul juga tentang apa? Kejelekan. Karena khawatir seandainya aku berjumpa dengan kejelekan tersebut. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara syubhat mereka mengatakan jangan tahdzir, jangan bicara tahdzir karena tahdzir itu mengeraskan apa? Hati. Karena tahdzir itu mengeraskan apa? Hati. Betul atau tidak, ikhwan? Tidak. Tahdzir tidak mengeraskan hati. Ya. Baik. Kalau tahdzir itu betul-betul dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tahdzir itu betul-betul dilakukan ittiba'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tidak terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan seperti hulunya haddadiyun, ya. Kalau kita lakukan betul-betul dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ibadah dan tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah kemudian menjadikan hati ini apa namanya? Keras, tidak. Sama sekali. Ya. Wabillahi taufik. Nah, bahkan mungkin akan menjadi lembutnya hati seseorang. Ya. Karena dia membela para sahabat, karena dia membela Rasul, karena dia membela Islam, karena dia membela kaum muslimin, karena dia menyingkirkan duri-duri dari kaum muslimin. Ya. Menyingkirkan duri dari jalan. Ya, yang bentuknya adalah jarum atau pecahan botol, itu saja adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW mengatakan, ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan duri dari apa? Jalan. Menyingkirkan duri saja itu merupakan bagian dari iman, apalagi menyingkirkan gangguan yang bisa menyesatkan umat ini. Ya, wabillahi taufik. Yang seperti ini, ikhwati rahimani rahimakumullah, tidak menyebabkan kerasnya hati. Ya, justru menyebabkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan membela Rasul, membela Islam, membela manhaj sahihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ini mungkin ikhwah beberapa syubhat yang bisa disebutkan, dan ada sebuah risalah yang bagus yang sebenarnya perlu kita baca bersama. Nah, taib bisa dipelajari dan dibacakan oleh asatidzah di sini. Ya, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau terkait dengan manhaj di dalam tahdzir. Ya, taib kemudian dikumpulkan dan diberi judul Jinayatut Tamyi' 'alal Manhaj As-Salafi. Ini juga bisa kita baca, dan kalau kita membaca kitab-kitab rudud para ulama, ya, kitab-kitab rad, bantahan para ulama sangat-sangat bermanfaat. Dan ternyata banyak karangan para ulama yang berisi rad, bantahan kepada ahlul bidah. Banyak sekali sejak dulu sampai sekarang. Ya. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dan para ulama yang lain. Al-Imam Ahmad rahimahullah memiliki kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Sebuah kitab diberi judul Ar-Radd 'alal Jahmiyah wal Mu'tazilah karena Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab Minhajus Sunnah. Ya, Minhajus Sunnah beliau tulis untuk membantah orang-orang Rafidhah, sehingga syubhat-syubhat orang-orang Rafidhah terbantahkan. Ya, habis di dalam kitab ini. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga demikian. Ya. Ada kitab Ijtima'ul Juyush, ya. Ya, Al-Islamiyah. Radd 'alal Jahmiyah, membantah orang-orang Jahmiyah. Ya. Juga Al-Imam Ibnu Taimiyah membantah beberapa orang tertentu. Seperti beliau memiliki kitab Ar-Radd 'alal Bakri. Ar-Radd 'alal Bakri. Nah, yang lebih terkenal dengan kitab Al-Istighatsah. Ini juga kitab rudud. Ar-Radd 'alal Bakri. Baik. Belum lagi apa yang terkumpul dalam kitab-kitab mereka. Dan para ulama sekarang pun demikian. Ya, mereka menulis rudud, bantahan-bantahan. Ya, seperti Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali dan masyayikh yang lainnya. Ini semuanya menunjukkan bukti bahwasanya ulama sejak dulu sampai saat ini mereka memiliki manhaj yang sama. Bukan orang-orang yang kemudian menganggap bahwasanya at-tahdzir wa radd 'ala ahli bidah termasuk perkara yang menyebabkan kerasnya hati. Tidak. Justru itu adalah perkara yang menjadikan hati seseorang menjadi lembut insyaallah taala. Nah, dan terus seorang juga sibuk di dalam mempelajari ilmu-ilmu ulum syariah yang lain. Ya, bukan hanya radd 'ala al-mukhalifin,
namun juga disibukkan dengan seorang mempelajari usul al-iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, ya, mempelajari tentang arkanul Islam, syahadatain, as-shalah, waz-zakah, wal hajj, was-siyam, baik, dan semua yang terkait dengan itu, at-taharah, al-wudu, wal ghusl, janabah, baik. Orang-orang yang sibuk dengan jual beli, mempelajari kitabul buyu', orang yang akan menikah, mempelajari kitabun nikah, ya, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Juga seorang jangan lupa untuk mempelajari ar-rudud ala ahlil bidah wal mukhalifin, mengenal perkara-perkara yang buruk sebagaimana Rasulullah SAW juga mengajarkan kita tauhid, mengajarkan pula asyirik, mengajarkan sunnah, juga menerangkan al-bidah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini ikhwan bisa menggambarkan dua manhaj dan pemahaman yang menyelisihi ahli sunnati wal jamaah. Dan kalau mereka ada yang mengaku dirinya sebagai salafiyin dan itu adalah manhaj ahlu sunnah, maka itu tidak benar. Wallahu a'lam. Baik, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab di sini. Bismillah.